Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan di gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer maupun Bapak Ibu yang mengikuti dan menyaksikan melalui YouTube Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Selamat pagi buat kita semua. Pembacaan Alkitab kita WPDA, waktu pribadi dengan Allah, yang diambil dari Alkitab penuntun selama 2 tahun, renungan selama 2 tahun. Saat ini memasuki kitab Mazmur dan di pasal 90 pada pagi hari ini. Ya, kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 17. Ini doanya Musa, sang abdi Allah. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti sesuatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ya, kalau kita mempelajari doa ini sudah diberitahu bahwa ini tulisan daripada Musa, ungkapan Musa kepada Tuhan. Di dalam doa ini, dan kita melihat siapakah Musa, seorang abdi Allah ya, yang Tuhan percayakan membawa bangsa Israel yang sudah 420 tahun berada di Mesir, dibawa untuk kembali kepada tanah Kanaan, perjanjian, dan Musa dipercayakan pada Tuhan. Dan selama perjalanannya Musa ini 40 tahun dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kalau melalui jalan biasa ya mungkin bisa perkirakan 8 jam waktu kami diizinkan Tuhan bisa ke sana, ke Holy Land, tanah Kanaan. Itu dari pertama kami menuju, awalnya dari Mesir baru menuju ke Israel baru ke Jordania. Nah, perjalanan darat antara Mesir ke Israel 8 jam kami naik bus. Kalau naik pesawat ya 1 jam. Nah, zaman dahulu masih berjalan kaki. Seharusnya bisa perkiraan waktu kalau jalan kaki katanya bisa 40 hari lah lamanya. Tetapi karena bangsa Israel perlu dibentuk karakternya dari karakter untuk menjadi anak Tuhan yang kemerdekaan dari karakter perbudakan. Ya, kenapa? Karena selama 420 tahun Israel itu dijadikan budak oleh bangsa Mesir, sehingga karakternya masih budak. Walaupun sudah bebas kembali ke Israel, tapi masih polanya masih beberapa terciptaan. Sehingga yang sampai benar-benar masuk ke Kanaan adalah separuhnya generasi Yosua, yaitu kalau diperkirakan tafsiran ada 2 juta rakyat Israel yang ada di Mesir. Untuk ke tanah Kanaan separuhnya hanya 50%, yaitu 1 juta saja yang selamat sampai itu. Karena apa? Mereka yang tidak kuat meninggal juga dalam perjalanan 40 tahun melewati padang gurun, gelapnya, siangnya, panasnya kalau siang hari, dinginnya kalau malam. Dan dalam perjalanan tersebut Musa merenung tentang kehidupan.
Musa diberikan waktu Tuhan memang waktu dia meninggal hanya sampai 120 tahun. Dan ketika dia merenung tentang kehidupan, apa yang kita pelajari dari hal renungan Musa dalam doa pada pagi hari ini? Waktu Musa hidup selama 40 tahun, dia dari lahir sampai 40, dia masih seorang kedudukan pangeran Mesir. Tapi ketika dia tahu siapa dirinya, bahwa dia adalah umat pilihan Allah yang Tuhan diberikan kesempatan untuk hidup enak di negeri orang di Mesir, dia mulai sadar. Dan dia Tuhan pilih secara khusus. Dan ketika 40 tahun menuju 80 tahun, apa yang dia lakukan? Dia mengembara, akhirnya mengembalakan domba dan dia menikah. Dan pada saat itu dia Tuhan mulai berbicara dan Tuhan mulai memakainya. Karena dia pikir, dia bisa Tuhan, biarlah sisa waktu ini biarlah aku pakai untuk apa yang berguna. Ya, Tuhan langsung memakai dia. Tuhan berbicara melalui berhadapan face to face dengan Tuhan. Dan Tuhan tetapkan, Tuhan pilih dia untuk membawaskan bangsa orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan 40 tahun. Jadi ya puji Tuhan, sayangnya dia hanya sampai di Jordania. Dia hanya melihat tinggal nyebrang saja sungai Yordan sudah sampai. Ya, Tuhan tidak izinkan. Tapi Tuhan sudah panggil dia. 40 tahun perjalanan dia ketika dia untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk hidup lebih berguna lagi di hadapan Tuhan, yaitu 40 tahun. Nah, perenungan dari doa ini, kita Musa memberitahu bahwa hidup kita ini ternyata terbatas. Betul? Yang pertama kita pelajari, hidup kita ini terbatas. Musa katakan di ayat yang 10 tadi, dibatasi sampai berapa umur kita? Kalau Tuhan berikan umur kita hanya 70 tahun. 70 tahun. Kalau dikasih kelebihan itu bonus 80 tahun. Tetapi kebanggaannya bukan lagi harta kekayaan, gagah. Kebanggaannya adalah sakit penyakit umur 80 tahun. Wow. Jadi hidup ini dibatasi. Setelah itu enggak lama lagi segera Tuhan panggil. Musa Tuhan percayakan sampai 120 tahun. Karena ada sesuatu yang dilakukan Tuhan supaya dia lebih berguna. Sisa waktu yang Tuhan berikan sehingga bisa mencapai 120 tahun. Tapi bagaimana dengan kita? Waktu Musa merenungkan, oh iya ternyata hidup ini terbatas. Apa sih menjadi kebanggaan manusia? Kita semua ada ciptaan Tuhan. Amin. Tuhan katakan kita tercipta dari debu. Musa merenungkan. Yang Tuhan katakan suatu saat kamu harus kembali. Cuma pertanyaannya, debu ini bisa jadi sombong. Setelah kita dibentuk jadi manusia yang baik, apalagi dibentuk dengan manusia yang secara tubuh ini normal, punya kulit yang bagus, mungkin berwarna putih cerah, punya hidung yang bagus, mungkin mancung, punya mata yang indah, mungkin kecil, punya bodi yang bagus nominal. Jadi kata sombong, padahal semua diciptakan dari debu awalnya. Ya kan, setelah itu generasi dari hubungan antara suami dan istri. Tapi semua dikatakan setelah kita mati akan menjadi debu. Jadi hai kembalilah manusia kepada Sang Pencipta. Engkau akan menjadi debu. Artinya apa sih dibanggakan kita sebagai ciptaan kita? Ya, puji Tuhan kalau kita dikasih kesempatan yang indah Tuhan berikan. Tubuh jasmani yang baik, pemikiran yang baik. Atau juga kehidupan kesempatan yang mempunyai pekerjaan yang baik, rumah tangga yang baik, usaha yang baik. Puji Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan. Tapi itu tetap terbatas. Kebahagiaan yang Tuhan izinkan kita dapatkan, itu semua terbatas. Cuma masalahnya manusia ini yang tidak tahu diri bahwa siapa dirinya, jadi sombong. Sudah cukup dikasih yang bagus, ingin memperpanjang umurnya. Kalau bisa 1000 tahun lagi katanya. 50 tahun lagi kalau cipta lagunya. Ingin bahagia. Waduh. Padahal kita hidup ini terbatas. Perenungan Musa ini. Kenapa? Semakin kita bertambah umur, perhatikan tenaga kita semakin berkurang. Fisik. Semakin kita bertambah umur, perhatikan pikiran kita semakin berkurang. Semakin kita bertambah umur,
kita semakin tidak berdaya. Awalnya kita diciptakan, kita lahir tidak berdaya. Lalu Tuhan izinkan kita hidup lebih baik. Punya kekuatan, pemikiran, bahkan punya sesuatu. Tapi perhatikan, biarpun itu kita berusaha dengan baik, kita olahraga, melakukan sesuatu, belajar dan lain-lain. Tetapi pada akhirnya bahwa semakin bertambah umur, ya puncak-puncaknya sampai umur 30, 35. Tapi lama-lama dari situ kita akan semakin turun. Baik secara fisik, baik secara pemikiran, baik secara hal yang lain. Semua sudah tercatat dalam Alkitab. Terbatas. Karena kita hidup terbatas di dalam hidup ini. Tuhan memberikan kita keterbatasan dalam hidup ini. Karena itu kita harus menyadari, kalau kita terbatas, janganlah kita sombong. Coba lihat kiri kanannya. Kita manusia sombong apa tidak nih? Kalau sombong berarti kamu bukan dari debu ya, bukan dari tanah. Tercipta dari apa? Wong sesama debu tercipta kau sombong. Punya harta ya Tuhan izinkan kesempatan, tetapi hartamu tidak membuat umurmu lebih panjang. Punya kesehatan baik, puji Tuhan, tetapi umur kesehatanmu tidak menjamin kau semakin hari, semakin bertambah umur semakin kuat, tidak, semakin turun secara fisik. Dan akhirnya harus kembali kepada Sang Pencipta. Musa katakan bahwa kembali pada akhirnya, hai kembalilah manusia kepada Sang Pencipta. Ada waktunya kita dipanggil Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita renungkan selama kita hidup di dalam dunia ini? Yang pertama, sadar hidup kita ini limited, terbatas. Kalau kita tahu limited, terbatas, berarti kita tahu bahwa kita sebagai ciptaan, kita harus menyadari untuk apa saya diciptakan hidup dalam dunia ini. Dengan keterbatasan. Dengan waktu yang terbatas. Bisa Bapak Ibu perhatikan, kalau umur sekarang kita masing-masing, saya umur 50 tahun, 20 tahun lagi gagah-gagahnya, atau Tuhan panggil. Kalau panjang pun tambah lagi bonus 10 tahun lagi. Tapi kebanggaannya bukannya kesehatan, sukacita, main musik, bernyanyi, berobat, tidak. Akhirnya kebanggaannya umur 80 tahun adalah sakit penyakit. Bicara sakit penyakit, jangankan pada umur 70 tahun, mau ke 80 tahun. Zaman sekarang sakit penyakit umur 40 tahun ke atas saja, pasti sudah ada nama penyakit tensi, darah tinggi, kolesterol, asam urat, ya kan? Belum gula darah naik. Dan itu penyakit yang pasti umur 40 ke 50, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti Bapak Ibu minum obat itu. Siapa yang tidak minum untuk kenapa? Supaya bisa makan enak, ya kan? Kalau nggak pernah minum obat kolesterol, makan enak terus, siap-siap semakin tidak berdaya tubuhmu, fisikmu, betul? Terlalu makan enak, karena di dunia makan yang membuat kita nyaman, enak, mungkin bahagia, senang, mungkin faktor makanan lupa. Satu bikin nyaman, tapi satu juga sisi lain bisa membuat penyakit sisi tubuh kita. Apalagi kalau tidak diimbangi hal-hal yang lain. Itu secara tubuh jasmani tidak bisa menolong kita hidup lebih baik. Karena semua sudah tercatat, hidup ini terbatas, baik secara kesehatan, fisik, secara pikiran, maupun apalagi yang lain-lain. Jadi jangan terlalu bangga kalau saya punya jabatan yang tinggi, saya berkuasa dalam hidup ini, dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya, dalam pelayanan saya. Jangan bangga dengan kekayaan saya bisa pergi kemana-mana dan lain-lain. Semua itu kalau Tuhan izinkan tetap terbatas. Betul? Karena itu selama kita hidup dalam dunia ini, sadarilah Bapak Ibu dan saya, kita ini manusia terbatas. Kalau manusia terbatas, sadarilah jangan sombong. Amin. Semua terbatas. Baik secara talenta pun terbatas. Kita menyadari seperti Musa ini, semua terbatas. Akhirnya yang pertama, Musa tahu bahwa dia selama 40 tahun menjadi pangeran gagah perkasa di Mesir. Dia punya bela diri, dilatih perang. Dia punya jabatan, bisa memerintah siapa saja. Dia makan enak, dia punya tidur nyaman karena di istana di Mesir. Tetapi setelah dia sadari
bahwa dia bukan berasal dari Mesir, bahwa dia ada umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Dia mulai menyadari. Setelah itu 40 tahun apa kehidupannya? Menjadi seorang gembala, Bapak Ibu, gratis. Bisa kita bayangkan kan? Dari seorang yang gagah perkasa, ketika waktunya Tuhan katakan sudah limit, sudah mulai terbatas, nggak akan bertahan dia hidup nyaman, berkuasa dan lain, pasti dia akan turun. 40 tahun kemudian Musa menjadi seorang pengembala. Mengembala apa kan? Binatang. Kontras dari umur 0 sampai 40 tahun dia seorang gagah perkasa, hidup enak, hidup nyaman. 40 tahun sampai 80 tahun dia menjadi orang biasa, hidup harus bekerja keras. Dia punya keluarga, punya istri. Dia gembalakan. Nah, ketika dia mulai menyadari bahwa dia siapa dirinya dan dia mulai hidup kembali menjadi orang biasa saja. Di situ dia berkata kepada Tuhan, jadikan saya ini di sisa-sisa hidup ini berguna untuk Tuhan. Jadi pelajaran kedua dari renungan doa Musa yang kita pelajari bersama-sama adalah berinvestasikanlah kehidupan yang kekal. Berinvestasikanlah kehidupan yang kekal. Manusia yang terbatas ini masih berpikir investasi secara kehidupan tempori sementara, yaitu menabung, kerja keras, banyak uang sehingga bisa makan enak, bisa jalan-jalan melencer, bisa berkuasa. Itu sementara dan semua ada waktunya, tinggal waktunya. Kita akan sesama sebagai sang ciptaan, sama-sama terbuat dari debu, akan kembali dari sehat, kuat, pintar, akan kembali lemah, bodoh dan tidak berdaya. Kita harus pikirkan seperti Musa. Yang kedua, dia putar balik untuk sisa umur selanjutnya. Apa yang harus saya lakukan Tuhan sebagai sang ciptaan? Bukan sang ciptaan, bukan pencipta. Supaya lebih berguna lagi selama ada di dunia. Dia berkata, pakailah saya. Akhirnya dia berhadapan dengan Tuhan. Menyatakan dirinya berhadapan face to face dengan Tuhan. Tuhan yang kudus penuh kemuliaan. Berhadapan kepada manusia yang berdosa. Yang penuh keterbatasan. Yang tidak bisa dibanggakan apa. Tapi Tuhan berkenan berjumpa. Enggak semua orang bisa berjumpa face to face berkenan dengan Tuhan. Sebelum menjadi manusia dulu. Ketika menjadikan dia sebagai Allah yang kudus. Tapi Tuhan berkenan berjumpa dengan Musa. Wow, luar biasa. Orang yang berdosa, penuh keterbatasan, nanti bisa banggakan. Bisa berjumpa langsung, berhadapan muka dengan Tuhan. Dan dia harus menjaga hidup itu. Disitulah Tuhan katakan, supaya hidup engkau berguna. Sekarang flashback, ayo kembali. Flashback bukan kembali ke masa lalu, tapi lanjutkan sisa hidup ini supaya itu berguna apa? Tuhan memakai dia untuk membalikan umat pilihan Tuhan dari Mesir kembali ke bangsa Israel. Yaitu memikirkan kehidupan kekekalan. Amin. Berinvestasikanlah kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal di dunia ini 70, paling tinggi 80, setelah itu sudah nggak keterbatasan. Karena saatnya semua orang dipanggil Tuhan. Selama saya mengembalakan izinkan gereja di satelit air hidup Banyu Urip, sudah 3 orang saya mengantarkan orang berduka, keluarga berduka karena ditinggalkan dikasihnya. Yang pertama, umur 1 hari Tuhan izinkan jemaat satelit air hidup mempunyai anak bahagia, senang, besoknya harus kembali kepada Tuhan. Dia menangis, kenapa Tuhan berikan anakku cuma 1 hari saja? Aku mengandungi selama 9 bulan. Susah, tiap hari aku harus menggendongnya, mau tidur, mau makan. Berat. Kenapa aku mengandung anakku? Tetapi ketika Tuhan izinkan dia lahir, kenapa hanya 1 hari saja? Saya nggak terima. Dia katakan, saya kan di waktu saya hari Minggu, saya beribadah, saya melayani jadi guru sekolah Minggu, melayani pekerjaan Tuhan, ada protes gitu. Cuma 1 hari Tuhan izinkan. Kalau gitu ngapain Tuhan kasih seorang anak? Kalau Tuhan izinkan 1 hari untuk saya gendong, saya nikmati, besoknya Tuhan ambil kembali. Wow, itulah hidup realita. Siapa kita? Kita ciptaan, bukan sang pencipta.
Siapa kita? Kita manusia terbatas. Bukan unlimited yang tidak terbatas, hebat. Tidak. Tuhan tidak pandang bulu. Kalau saatnya Tuhan panggil, you go home. Baliklah ke rumah Tuhan. Balik. Gak bisa dihalangi siapapun. Meskipun kita seorang pelayan Tuhan. Yang kedua, jemaat ini panggil anaknya belum menikah, masih umur 30-an 5 apa sampai 39. Belum menikah. Mamanya sedih. Tuhan, saya sudah membesarkan anak saya dengan apa? Cinta kasih, dengan apa? Intelektual, sekolahkan, bahkan saya kasihkan usaha. Tetapi kenapa umurnya sangat singkat? Jodohnya pun belum dapat, saja belum menikah, belum ada keturunan. Tapi Tuhan sudah panggil. Masih singkat, sedang kakak-kakaknya yang sudah punya anak, cucu. Loh anak saya yang ini. Anak bahkan cucu saya sudah besar seperti omnya ini, pamannya ini, sama umur 35 tahun. Tuhan panggil. Wow. Itulah protes manusia. Kembali lagi bahwa kita sang cipta. Yang ketiga, ini bonus. Pak, ketika saya melayani orang tua ini, dia berumur 99 tahun, hampir 100. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa kemana-mana. Dia hanya di rumah saja. Jadi ketika kami kunjungan, kami perjamuan kudus, terus kami membacakan firman Tuhan sebagai melayani. Di situ dia, puji Tuhan, saya senang sekali dulu Pak Gusal. Dulu ketika saya sehat, saya senang ke gereja. Saya senang berkumpul dengan ini. Tapi sekarang, wow. Meskipun Tuhan izinkan umur panjang, malah saya pengen cepat mati saja. Karena gak bisa berbuat apa-apa, umur panjang. Tidak bisa melihat. Tidak bisa berjalan lagi. Hanya nunggu kapan Tuhan panggil. Itu doa saya, Tuhan panggil saya. Tapi Tuhan belum panggil-panggil. Akhirnya ketika pendeta, dia sudah berapa pendeta di satelit akhir kita ganti gembala satelit ya. Kata saya, Tuhan sudah panggil. Berarti itu anaknya Tuhan jawab. Bukan berarti saya berdoa dia menjadi malaikat maut ya. Karena waktunya udah bosan. Tapi sudah waktunya. Kalau Tuhan panggil, kalau belum ya belum. Itu yang berat. Bahkan ada lagi. Jemaat juga, umur sudah 70-an, 80 lah. Pak, kapan Tuhan panggil saya? Saya sudah bosan hidup ini. Padahal masih sehat Bapak Ibu, seorang ibu, oma, masih sehat, masih dia bisa berjalan. Cuma dia tidak bisa ke gereja lagi, nggak tahu apa dia nggak mau ke gereja atau nggak diajak anaknya ke gereja. Tidak lagi bisa bersuka cita lagi bersama saudara seiman. Nggak bisa lagi dia lakukan. Gitu. Sehingga dia hidupnya apa? Wes, Tuhan panggil saya saja. Padahal semua itu sudah Tuhan tentukan. Yang artinya kita suatu saat pasti dipanggil Tuhan. Masalahnya selama kita hidup, renungan kedua adalah kita sudah berinvestasikan ke hal kekekalan. Ingat Bapak Ibu, bahwa kekekalan itu kita di surga kalau Tuhan panggil itu bermiliar-miliaran tahun. Ketika dipanggil Tuhan, kita menjadi manusia roh, manusia tubuh dengan tubuh kemuliaan, kita bisa memerintah bersama Tuhan. Dan kita itu waktunya tidak terbatas, karena bersama Tuhan. Tapi di dunia ini terbatas. Karena itu apa yang kita lakukan untuk sisa waktu kita di dunia ini, dan untuk menuju kehidupan yang bermiliar-miliaran tahun bersama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang harus kita pelajari bersama, seperti Musa doa pagi hari ini. Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh bijaksana. Ayat 12, ajarlah kami sehingga beroleh bijaksana. Bapak Ibu yang bisa ke gereja, ya puji Tuhan. Yang bisa melayani, puji Tuhan. Bisa mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan sebagai tanda syukur karena Tuhan sudah memberkati hidupmu, puji Tuhan. Mari, jangan tunggu waktu kita sedikit lagi baru kita cari Tuhan, baru mau rajin ke gereja, baru mau melayani pekerjaan Tuhan. Sudah tidak maksimal lagi kalau waktu Tuhan kita berikan hanya sedikit. Betul? Wah, saya sudah 20 tahun lagi
Udahlah, baru saya mau pergi ke gereja, baru saya mau melayani, apa yang saya lakukan? Mau singer, doa, syafaat, atau asegiter, baru cari pelayanan. Biar nanti hidup bisa berkenan pada Tuhan, dan nanti bisa nanam investasi sampai bermiliaran tahun bersama Tuhan. Karena melayani sisa hidup. Jangan, gak maksimal nanti. Selama kita diberi kesempatan, mari kita berinvestasi hal yang rohani. Kehidupan rohani kita, perbanyaklah ibadah sebelum engkau diibadahkan. Kalau orang sebelah, perbanyaklah doa sebelum engkau didoakan. Artinya sebelum engkau dipanggil Tuhan gitu. Beribadahlah, bukan sekarang tinggal sisa waktu sedikit baru mau rajin ibadah. Sebelum kita masih sehat, masih masih kita SD atau SMP, SMA sudah mengenal Tuhan, bahkan sudah mengenal Tuhan hingga sampai saat ini. Jangan tinggal sedikit lagi Tuhan memanggil, saya mau rajin gereja, saya mau melayani. Kasep orang bilang. Mari sisa waktu ini investasikan banyak ibadah. Ada doa pagi, monggo datang. Apalagi yang rumahnya dekat sini ya. Halo yang di YouTube. Yang rumahnya di daerah tengah 1, tengah 2, utara. Mari datang. Mumpung gereja mau dibuka kembali, beribadah secara onsite. Kalau nanti kena pandemi lagi, waduh nggak bisa datang ke gereja. Gimana rasanya beribadah secara online, melihat saja dengan ibadah langsung datang, bisa bersuka cita, bisa memuji Tuhan, bisa melompat-lompat bersuka cita. Beda rasanya. Ketika Tuhan kasih kesempatan kembali kita hadir secara onsite, mari datang. Gak cukup cuma seminggu sekali 2 jam hari Minggu tok. Oke, ada doa pagi, monggo. Walaupun hanya 1 jam selama 5 hari. Puji Tuhan. Ada doa siang, monggo walaupun 1 jam tiap Selasa dan Jumat. HM malamnya, perbanyak ibadah, kesempatan, maksimalkan. Itu kita sedang berinvestasi kerohanian kehidupan kekal. Yang kedua, melayanilah Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Gak bisa secara talenta, ya secara keuangan. Gak bisa secara keuangan, ya secara doa. Bersyafatlah terus bagi gereja kita ini. Dan berkontribusilah dengan sesama. Supaya apa? Selama kita hidup ini ada orang di sekitar kita. Yang pertama akan memuji kita karena kebaikan kita. Atau ada orang yang memaki-maki, mengutuk-ngutuk, membenci kita. Karena hidup ini 2 orang di sekeliling kita hanya 2. Dia akan memuji kita karena kehidupan kita jadi berkat bagi kita, atau kehidupan kita menjadi bencana misalnya, jadi batu sandungan bagi kita. Pujian atau caci maki, itulah realita kehidupan manusia ini. Mau dipuji atau mau dikutuk-kutuk, dicaci maki, semua tergantung kita. Kalau kita bisa mengelola sisa hidup ini, mau jadi berkat, pakailah aku Tuhan, maka Tuhan akan pakai. Percayalah, kehidupan kita akan pakai dan orang akan memuji kita bukan karena kebaikan kita, perbuatan kita, tetapi mereka melihat kehidupan Kristus dalam hidup kita menjadi berkat. Meskipun ada orang yang juga yang mencemooh pelayanan kita, mencemooh kerohanian kita, biarkan. Yang terpenting kita menjadi melayani Tuhan, menginvestasi rohani. Lebih banyak orang akan memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita mau berinvestasi hal rohani. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan bersyafaat. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah kami, Tuhan tolong kehidupan kami seperti Musa, bukan hanya memikirkan hal-hal yang terbatas, jasmani, kesombongan diri sendiri, keangkuhan, kesenangan di sini, tetapi kami mau belajar ketika Tuhan tahu bahwa kami adalah ketika kami tahu bahwa kami adalah manusia ciptaan Tuhan, terbuat dari debu dan tanah. Tuhan tolonglah kami selama Tuhan berikan kesempatan untuk kehidupan kami menjadi berkat, menjadi kesaksian. Bila kami melakukan hal investasi yang rohani. Terima kasih buat gereja kami sehingga kami ada kesempatan untuk beribadah dan melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kami di Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer ini beserta 13 satelitnya. Kami ucap syukur Tuhan, pakailah kami sehingga kami bisa menginvestasikan kerohanian kami ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Karena itu kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah supaya setiap orang kerinduan kami boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui firman Tuhan, melalui gereja-gereja ada melalui pemberitaan-pemberitaan firman, atau pakai kami Tuhan untuk bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia,
biarlah damai sejahtera, kesejahteraan, keamanan dalam hal ekonomi, perpolitikan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, berkati Presiden Joko Widodo dan beserta para menterinya, pejabat daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT. Berkati mereka, akan mereka bekerja dengan rajin dan jujur, bertanggung jawab, sehingga bisa mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Di kota Surabaya, di mana kami tinggal, kami bekerja, kami melayani pekerjaan Tuhan. Berkati dengan damai sejahtera, dengan kesejahteraan, dengan keamanan, sehingga kami bebas beribadah dan memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Berkati gereja kami, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta 13 melalui gereja ini banyak jiwa-jiwa akan datang pada Tuhan, memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Juga berkati pemimpin-pemimpin rohani seperti Bapak Gembala Sidang bersama istri dan anak putri-putrinya, Wakil Gembala Sidang, dan juga para majelis gereja, staf pastoral yang bekerja di rumah Tuhan siang maupun malam. Kiranya Tuhan juga memberkati, berkat juga para pengerja host family, para pengerja satelit yang ada di satelit, yang di komisi-komisi yang bekerja untuk memajukan pekerjaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur, dan buat kami yang sudah mengikuti doa pada pagi hari ini, yang ada di rumah maupun yang terutama yang hadir di rumah Tuhan pagi hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, karena kami selalu mengingat Tuhan, mengutamakan Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu. Kami percaya apa yang kami lakukan di pagi hari ketika mencari Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan mensediakan telingamu untuk mendengar doa kami. Tuhan akan turunkan tanganmu untuk menolong kami supaya kami bangkit dan boleh hidup memuliakan Tuhan di sisa-sisa hidup kami ini selama Tuhan izinkan kami masih ada di dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing yang ada di rumah Tuhan ini. Berkati kami semua, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan usaha apa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bolehlah semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi kebanggaan nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami diberkati karena Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami akan pulang dengan membawa berkat besar dari Bapa surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pekerjaan dari Roh Kudus, yang akan menghibur, menolong dan menuntun hidup kami sesuai firman Tuhan yang kami baca setiap hari dan kami lakukan firman Tuhan setiap hari, dan kami akan menikmati firman Tuhan setiap hari, mujizat-mujizat firman Tuhan setiap hari yang kami lakukan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kami semua yang percaya diberkati. Kata bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua.